sampai saat ini belum pernah sih kejebak atau punya kenalan arisan-arisan bodong gitu enggak. Oh, alhamdulillahnya enggak. Heeh. Enggak ada sih, enggak. Heeh, heeh. Kalau tawaran sih pernah, cuma kalau kita sendiri sih belum. Tapi kalau temen tuh ada beberapa kayak gitu. Nah itu lebih kayak misalkan nyicil motor yang nggak sewajarnya gitu. Cuma sampai di 1 juta ternyata dia dapat motornya harga di 30-an. Nah itu kan nggak masuk di akal tuh. Cuma mereka itu biasanya ngasih bukti gitu. Kalau di 1 atau 2 orang sampai 3 orang dikeluarin nih motornya dari nominal 100 orang misalkan gitu. Nah ternyata di berikutnya itu udah nggak dapat lagi atau nggak hilang. Kita pasti semua udah nggak asing sama yang namanya arisan. Karena arisan ini adalah salah satu kultur masyarakat di Indonesia. Namun bagaimana dengan arisan bodong? Nah ini untuk arisan bodong sendiri ini adalah istilah yang merujuk kepada praktik keuangan ilegal yang biasanya ini dilakukan pengumpulan dana pada setiap anggota dalam periode waktu tertentu lalu diundi. Nah dalam kedoknya ini mereka diiming-imingi imbal hasil yang besar dalam waktu yang sangat singkat. Dan lebih parahnya lagi, uangnya bisa dibawa kabur oleh ketua arisan bodongnya. Dalam beberapa waktu terakhir, praktek arisan bodong menjadi perhatian serius. Modus operandi yang semakin pelik telah membuat ribuan orang jatuh ke dalam perangkap arisan bodong yang menyebabkan kerugian material. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sendiri sudah memberi imbauan kepada masyarakat agar tidak terjerat ke dalam investasi ilegal seperti arisan bodong. OJK mengimbau agar masyarakat tak mudah terbuai dengan penawaran arisan yang menjanjikan keuntungan berkali-kali lipat tanpa memperhitungkan risikonya. Arisan yang seharusnya menjadi momen menyenangkan malah menimbulkan banyak kerugian. Seperti kabar yang ramai dibicarakan pada awal November 2023. Ada mahasiswa di kota Bandung yang melakukan penipuan arisan bodong kepada 120 korban. Dengan aksi penipuan yang dilakukan mahasiswa tersebut, ditaksir kerugian yang timbul dari arisan online bodong yang digagasnya mencapai miliaran rupiah. Kasus-kasus arisan bodong juga banyak terjadi di wilayah lainnya, seperti di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Terdapat 52 warga yang menjadi korban penipuan arisan bodong. Kejadian ini tentunya sangat disayangkan. Apalagi total kerugian yang dihadapi para korban mencapai 3 miliar rupiah. Para korban mengaku awalnya sempat diberi hasil yang menjanjikan dan tepat waktu, sehingga membuat para korban jadi percaya untuk menyetorkan dana dengan nominal yang lebih besar. Namun siapa sangka, bukannya ketiban untung, malah jadi buntung. Setelah mendapat nominal dana yang besar, pelaku yang sebelumnya menawarkan arisan juga kabur dan melarikan uang yang dihimpunnya dari peserta arisan. Ya pernah dengar sih di TV, lihat di TV kayaknya ciri-cirinya ya dia suka menjanjikan yang terlalu muluk-muluk lah gitu. Besar. Ya dengar-dengar sih uangnya pada dibawa kabur untuk jalan-jalan ke luar negeri lah, untuk kemana-mana lah gitu, untuk kebutuhan dia sendiri lah. Padahal buktinya nggak ada arisan. Yang aku dengar di berita, dengar terus lihat di berita-berita gitu, iming-imingnya ininya besar ini ikutin ini gitu, tapi nyatanya nggak ada. Gitu, biasanya itu ciri-cirinya dia buka di grup WhatsApp atau enggak di Telegram yang mayoritasnya gampang tergiur gitu karena diiming-imingin sesuatu yang bayarnya sedikit tapi mendapatkan hasilnya yang banyak. Jangan mudah tertipu, kenali ciri-ciri khas pada arisan bodong. Yang pertama, ini biasanya menawarkan imbal hasil yang fantastis dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya kita bisa mendapatkan profit 100% dalam 1 bulan. Itu jelas-jelas sangat mustahil ya pemirsa. Yang kedua, ini biasanya gampang sekali untuk masuk menjadi anggotanya. Cukup dengan dana dan juga nomor telepon, kita bisa langsung masuk menjadi anggotanya. Yang ketiga, ini biasanya menggunakan skema piramida. Nah, skema piramida ini sendiri adalah modus operandi yang paling klasik yang sering banget kita jumpai di arisan bodong. Ini biasanya pelaku arisan bodong mencoba meyakini para calon anggota baru agar bisa mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat dengan merekrut orang-orang baru. Yang keempat, biasanya menggunakan fake review atau ulasan palsu. Nah, biasanya pelaku arisan bodong ini mencoba meyakinkan calon anggota barunya dengan kesaksian palsu dari anggotanya yang sudah sukses. Yang kelima, ini sangat mudah sekali untuk dikenali karena tidak adanya izin.
Cara mengenali cukup mudah, cukup lihat arisan tersebut memiliki izin yang jelas atau tidak oleh otoritas jasa keuangan. Janji manis investasi bodong berkedok arisan. Ini dari zaman dahulu hingga detik ini memang belum banyak berubah. Rendahnya tingkat literasi di masyarakat mengenai produk-produk keuangan. Mudahnya tergiur imbal hasil yang besar tanpa perlu repot-repot berusaha, dan kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat. Ini masih menjadi penyebab mengapa masyarakat, terutama di Indonesia, mudah tertipu arisan bodong. Ya kita bilang aja nggak tertarik untuk aris-arisan seperti itu. Soalnya kita juga kan nggak kenal sama anggota-anggotanya, sama orang-orangnya gitu. Jadi udah nggak usah aja. Arisan yang yakin itu arisan keluarga, arisan forum-forum teman-teman aja. Kalau arisan bodong itu kita nggak tertarik. Iya bilang aja, saya nggak mau karena saya nggak kenal kalian gitu, nggak tahu siapa-siapanya gitu. Kalau arisan ya arisan keluarga, arisan teman-teman sekolah, alumni itu ikut. Kalau aku sendiri cara ngindarinnya biasanya kita cek dulu latar belakangnya yang ngajak siapa, terus harus tahu juga bakal yang didapat tuh seperti apa gitu, dan yang nyimpen dananya siapa. Biasanya kan di setiap bulan itu bakal dikasih tahu nih dana yang udah dikumpulkan segini dari sekian orang, kayak gitu sih Kak. Paling arisan yang ideal itu yang sewajarnya aja sih Kak. Contoh misalkan kita arisan 100.000 selama setahun dengan jumlah orang misal 12 kayak gitu. Nah kan kita bisa hitung sendiri nih, berarti selama 12 bulan kita dapat 1,2. Nah itu aja sih Kak yang aman, kayak gitu sih Kak kalau menurut aku. Aktivitas arisan tak jarang dianggap masyarakat kita sebagai peluang bisnis. Dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan, banyak orang tertarik untuk berpartisipasi dalam arisan tersebut. Di sisi lain, banyak juga yang menganggap arisan ini adalah medium untuk menabung dan meraih untung. Namun, tentunya akan cerita yang berakhir buruk jika kita memilih atau terjebak pada arisan bodong. Karena itu, menjadi hal yang penting untuk kita mawas diri dan mempertimbangkan dengan baik sebelum memutuskan untuk ikut serta dalam aktivitas arisan ataupun kegiatan investasi lainnya. Karena siapapun dapat terperangkap dalam arisan bodong jika tak berhati-hati. Ingat, jangan mudah tergoda oleh janji keuntungan yang instan, apalagi return yang di atas rata-rata. Apalagi tanpa adanya verifikasi yang tepat. Pemirsa terlibat dalam arisan atau kegiatan serupa dan mencurigai adanya tanda-tanda arisan bodong, sangat penting bagi kita untuk berhati-hati dan selalu riset sebelum berinvestasi. Dan jangan lupa selalu cek reputasi dan track record penyelenggara agar kita tak terjebak dalam arisan bodong. Dari Jakarta, saya Serliana Salsabila dan juru kamera Muhammad Iqbal, tim liputan CNBC Indonesia.